Ini akhirnya ditutupnya merah begitu ya, dan kalau dilihat merah merona begitu ya, dan kalau dilihat juga sebenarnya indikasi pelemahan memang sudah, ketika kemudian tensi dari geopolitik ini memang lumayan memanas nih, memang udah terlihat bahwa akan ada koreksi yang terjadi nih di dalam negeri. Ini akan seperti apa? Karena memang slow tampaknya market di Juni ini begitu ya, tidak gemerlap Mei ya, karena kita ngelihat Mei itu marketnya lumayan cukup hype sekali begitu ya, ternyata di awal-awal Juni ini agak berbeda. Tapi kalau saya sih masih optimis ya Maria, di sepanjang Juni masih ada penguatan. Menurut saya sih wajar aja, kan di Mei itu naiknya sudah langsung zet gitu ya, naiknya tuh lumayan cepat gitu. Jadi menurut saya wajar aja ketika ada penurunan. Jadi memang sebenarnya kalau Maria dan teman-teman perhatikan pada perdagangan pagi hari ini sebelum ISG buka, itu memang dominan bursa Asia semuanya terkoreksi di atas 1%. Jadi menurut saya wajar saja kalau ISG akhirnya ambruk juga. Karena satu sisi kalau misalkan lagi ada ketegangan geopolitik nih kayak gini, kayak Israel nyerang Iran, terus sekarang Iran sudah ngirim 100 drone lagi gitu ya, jadi udah ada serangan balik, itu pasti yang dibeli itu bukan stok ya, bukan stok market, tapi yang dibeli tentu saja biasanya adalah emas. Jadi memang safe haven termasuk emas, dolar. Makanya kalau perhatikan hari ini indeks dolar juga ada penguatan, dan karena yang diserang ini adalah Iran itu kan adalah produsen minyak terbesar nomor 3 tahun 2024. Makanya kalau teman-teman perhatikan hari ini harga minyak Brent dan WTI bisa naik hingga 10%. Iya betul, karena memang biasa ya, seperti apa yang terjadi di global pasti reaksinya langsung ke global price untuk komoditi price di as a globalnya, dan ini memang langsung tercermin. Tapi kalau kita breakdown sektornya rata-rata memang juga merah, dan tercatat terdalam adalah teknologi, kemudian ada finansial juga di atas 1%, bahkan hampir mendekati 2% ya. Kalau untuk teknologi tampaknya juga hampir mendekati 2%. Susi. Ya, tapi kalau Maria perhatikan memang hari ini dominan sektor banyak yang melemah. Tapi ada dua dari jenis saham gitu ya, bukan secara sektoral. Kalau energi kan banyak, ada batubara, minyak dan lain-lain. Tapi energi khusus minyak hari ini saham-sahamnya kompak semua menguat, bahkan ada yang naik hampir nyaris 10%. Kemudian juga di basic industry ada penguatan karena memang saham-saham emas hari ini naik kalau perhatikan. Betul. Karena ada tensi itu tadi ya, kita balik lagi. Iya, karena harga emas dunia juga naik, sudah tembus, udah mau deket-deket 3.500 lagi nih gitu. Jadi memang saham-saham emas hari ini naik, kemudian saham-saham minyak juga hari ini naik. Cuma memang sayangnya kan porsinya kan market cap saham minyak sama saham emas kan nggak sebesar kayak banking ataupun batubara, jadi memang belum menopang ISG. Tapi menurut saya pekan depan harusnya ISG memang harus tutup dulu gapnya, jadi dia tuh ada gap di bawah di 7.113, harus turun ke situ dulu Maria, baru menurut saya ada kenaikan lagi, ada peningkatan lagi. Karena sebenarnya secara jangka panjang sentimennya masih baik, karena kan kesepakatan dagang antara China Amerika Serikat udah kelihatan gitu Jadi menurut saya harusnya pekan depan bisa koreksi dulu baru lanjut naik lagi. Harapannya sih seperti itu, tapi kan karena baru kejadian ada titik temu, tetapi katanya sudah ada titik terang, tapi ternyata ada eskalasi tensi yang lain begitu, yang ternyata membuat jittery secara global dan cukup berdampak juga ke dalam negeri. Secara tren kalau kita lihat IHSG tadi kan Susi bilang bahwa dia akan turun dulu, baru nanti dia akan lumayan bump up lagi. Tapi as a trend ini IHSG akan seperti apa runningnya di bulan Juni ini? Karena kan kita tahu ntar ada laporan keuangan ya, LabQ juga udah mulai ya. Nah ini juga bisa jadi something yang mengerek pasar, jadi sesuatu yang bikin bergairah lagi begitu ya. Nah ini akan seperti apa? Untuk laporan keuangan sih menurut saya sih itu mungkin di bulan depan sama bulan depannya lagi ya, di Agustus. Tapi lebih ke arah The Fed nih. Minggu depan itu ada The Fed loh. Jadi menurut saya adalah keputusan The Fed nanti akan mempengaruhi pasar keuangan kita ya, terutama untuk yang memang berkolerasi dengan suku bunga langsung. Meskipun memang itu sentimen global, tapi biasanya cukup ngaruh ya, terutama untuk sektor-sektor di teknologi dan banking. Dan tentu saja kalau The Fed sesuai keinginan Trump, karena kalau kita perhatikan nih Trump kayaknya gemes banget gitu ya sama The Fed untuk mengangkat suku bunga, tapi The Fed-nya nih masih kekeh untuk pertahankan suku bunga. Tapi kalau memang mempertahankan suku bunga menurut saya belum menjadi kabar yang cukup baik ya. Tapi kalau memangkas suku bunga menurut saya itu bisa menjadi euforia pasar, bukan hanya Wall Street, tapi menurut saya juga ISG juga akan tercermin. Tapi kalau menurut saya sebenarnya hari ini selain dari ada perang Israel dan juga Iran, memang ternyata ada beberapa data ekonomi yang memang melemah nih sayangnya Maria. Jadi kalau
salah satunya? Tadi ada 3 data ya. Jadi yang pertama itu ada indeks keyakinan konsumen itu turun dari 121,7 menjadi 117,5. Oh, lumayan jauh ya turunnya ya? Iya, jadi sini sudah ada cerminan. Kemudian habis itu ditambah lagi penjualan eceran kita juga terkontraksi 5,1%. Kemudian ada lagi indeks penjualan real kita juga baru terbit hari ini turun dari 236,3 menjadi 235,5. Jadi memang selain dari eskalasi global yang makin panas, akhirnya bursa Asia kompak melemah, memang data-data ekonomi kita yang rilis hari ini juga kurang baik, dan mengingat hari ini juga akhir pekan ya, jadi biasanya ada aksi taking profit gitu. Oke, kalau di pekan depan konsentrasinya selain The Fed itu akan seperti apa dinamika yang terjadi ya, khususnya juga dari dalam negeri begitu, dan apakah kemudian karena kita berbicara mengenai tensi, ini tensi geopolitik ini akan kemudian membuka ruang kembali nih untuk beberapa komoditas, dan ada beberapa saham-saham kita yang juga lumayan relate sekali pricingnya dengan price dari komoditi secara global nih, seperti apa Susi? Pastinya ya komoditi yang akan diuntungkan ketika lagi eskalasi global gini, lagi perang panas gini gitu ya, pasti minyak dan juga emas itu udah tercermin sekali di hari ini. Kalau perangnya nih masih lanjut, menurut saya harga emas dunia, harga minyak Brent oil bisa lanjut naik. Tentu saja saham-saham emas, saham-saham minyak juga bisa lanjut ada kenaikan. Karena mengingat juga kalau kita lihat sekarang permintaan minyak global juga sudah mulai ada peningkatan ya, apalagi kalau nanti Iran sampai gangguan pasokan gara-gara masalah perang tersebut, dia kan produsen terbesar nomor 3 gitu, jadi tentu saja itu akan mempengaruhi harga minyak. Kemudian sebenarnya selain dari The Fed ya Maria, pekan depan itu juga ada keputusan suku bunga BI. Ya, gitu. Jadi tapi kan akan nunggu The Fed dulu nih kayaknya arahnya, atau akan ahead the curve duluan? Sama, tanggalnya sama. Harinya sama ya, itu dia. Makanya pilihannya kira-kira akan ke arah mana? Sentimen ini membawa The Fed gitu ya, dari sisi ada dalam negeri gitu ya, artinya BI gitu akan kemana nih? Karena sama di hari yang sama, berarti kan kita akan dapat reportnya dari BI terlebih dulu kan ketimbang The Fed. Iya, biasanya ya, karena The Fed malam harinya. Kita istilahnya paginya. Kalau menurut saya sih melihat ekonomi yang udah, ya sebenarnya sih belum baik-baik banget ya, tapi kan udah ada beberapa kebijakan pemerintah yang memang support ekonomi juga. Jadi menurut saya sih harusnya BI mungkin mempertahankan suku bunga, karena soalnya kita udah pangkas ya sebelumnya, jadi harusnya nggak jauh beda sih. Kayaknya The Fed dan juga BI minggu depan itu kompak sama-sama menahan suku bunga.